Pakailah hidup kami ini sesuai dengan rencanamu, ya Aba, ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang mengucap syukur hari ini. Kembali hamba-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, akan berbagi buat setiap kami. Pakailah mulut lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan suara dari sorga kepada setiap kami. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Senang sekali hari ini Selasa 30 Mei 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu, keluarga di dalam Tuhan, keluarga yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Shalom semuanya, apa kabarnya? Shalom, shalom semuanya. Ya, luar biasa. Baik Ibu Jim, waktu dan tempat sekarang untuk Ibu Jim. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan mengenai warga kerajaan Allah tidak pernah krisis. Banyak orang Kristen yang tersandera dalam kebodohan, yang hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu hanya sebagai status dan berhenti sampai di situ. Saudara, tapi tidak ada urusan mereka berintim dengan Tuhan, ya, tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya. Itu semua tidak cukup dan tidak ada gunanya, ya. Dunia ini begitu rawan terhadap kesucian hidup, rawan untuk bisa setia mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak godaan-godaan yang bisa membawa kita tuh mundur. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia sampai akhir, itu akan menerima upahnya. Saudara mungkin tidak melakukan satu pelanggaran-pelanggaran yang dengan moral-moral yang berat, ya. Tapi mungkin kita tidak memiliki kedewasaan rohani. Kita menjadi orang yang tidak bertumbuh. Saudara, orang yang bertumbuh dan menjadi dewasa rohani itu berbeda. Cara pandangnya, cara pikirnya, perilakunya. Dia akan mempunyai suatu relationship yang benar dengan Tuhan. Orang yang memiliki satu relationship yang benar dengan Tuhan, maka tanpa kita meminta kepada Tuhan, dia akan mengalami damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan,
Seperti yang kita ucapkan dalam Mazmur 91. Kalau saudara tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak ada satu interaksi dengan Tuhan, ya, maka kita percaya semuanya itu tidak ada artinya walaupun kita sebagai umat pilihan Allah. Akhirnya Tuhan Yesus akan berkata pada kita, nyalah kamu, karena kamu tidak melakukan apa kehendak Bapa. Karena kamu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kamu lakukan. Saudara, orang Kristen sering tersandung dalam kebodohan yang demikian, yang hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan tidak ada hubungan intim, keakraban dengan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan kalau kita tidak hidup dalam kesucian. Kita harus berjalan bersama Dia. Kita harus bertumbuh sampai pada level titik puncak, yaitu hanya Tuhan bahagiaku. Maka itulah sukses yang benar. Saudara akan seperti bunga yang mekar dan harum selamanya. Beda dengan sukses dunia yang dikatakan berkembang, kemudian layu seperti bunga rumput. Saudara, ada tingkat yang naik sehingga hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kalau hidup kita sampai taraf mencintai Tuhan, hidup kita itu untuk memuliakan nama Tuhan, maka saya percaya perlindungannya itu menjadi hak mutlak permanen untuk kita. Saudara, kita harus punya sifat dewasa. Waktu kita belum dewasa, saudara, mungkin kita tanpa sadar, ya, kita tidak tulus, kita mungkin munafik, kita tidak bisa mengampuni, kita menyimpan perasaan tidak suka, dendam. Ya. Di sini Tuhan masih toleransi. Tetapi kalau kita sudah lakukan, mestinya kita sudah dewasa, maka kita menjadi lain, kita harus berbeda. Kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Tuhan mau berurusan dengan kita, dan Tuhan tidak menghendaki kita semua ini ada dalam kebinasaan. Yang paling terbuang, yang paling gagal, ya. Mungkin yang studimu paling gagal, karirmu gagal, rumah tanggamu gagal, semuanya gagal. Tuhan masih mau menopang kita dan berkata, aku mengasihi engkau. Saudara, sekarang saudara bukan zamannya lagi kekristenan kita itu kekristenan yang biasa-biasa aja, ya, kekristenan yang asal-asalan. Tapi kita harus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang berkualitas, yaitu sebagai anak-anak raja. Anak-anak raja yang senantiasa rindu mencari Tuhan, yang senantiasa mencari Tuhan dengan sepenuh hati, yang senantiasa berinteraksi dengan Tuhan, yang menjadi warga kerajaan surga. Kalau kita menjadi warga kerajaan surga, maka setiap masalah kita, itu surga terlibat. Setiap pergumulan kita, surga ikut bertanggung jawab. Setiap pergumulan kita, surga pasti memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Warga kerajaan surga tidak akan kekurangan. Firman Tuhan berkata bahwa anak cucu warga kerajaan surga tidak ada yang meminta-minta. Saudara, burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit yang tidak ada harganya dipelihara oleh Tuhan. Maka kita, anak-anak Tuhan, warga kerajaan surga, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Saudara, negara mana yang tidak pernah mengalami krisis? Indonesia bisa krisis. Jepang bisa krisis. Taiwan bisa krisis. China bisa krisis. Amerika sekalipun bisa krisis. Tapi ingat, kerajaan surga tidak pernah krisis. Karena tidak ada yang lain di surga. Hanya Tuhan yang ada di surga. Selama kita pakai aturan surga, hidup kita tidak akan turun, tapi naik. Hidup kita tidak akan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa kita ini warga kerajaan
surga. Hidup kita ini tidak main-main. Hidup kita tidak sembarangan. Kita harus ada interaksi dengan surga. Pandang surga. Karena dari surga datangnya mujizat dan pertolongan. Daud bersaksi bahwa pertolongan datangnya dari Allah yang di surga, yang menciptakan langit dan bumi. Kalau hidup kita ini melekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa mujizatnya. Kita akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Kita akan mengalami perlindungan dan penyertaannya. Percaya, dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Ya, saya katakan lagi, percaya, dalam Yesus tidak pernah ada jalan buntu. Tapi dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Saudara, kematian yang merupakan akhir dari segalanya. Akhir dari kehidupan, akhir dari pengharapan, akhir dari cita-cita, akhir daripada visi dan impian. Saudara. Tapi Yesus Kristus bangkit mengalahkan kematian itu. Kalau maut saja dikalahkan, masakan rumah tanggamu yang hancur, suamimu yang ada dalam kegelapan, ekonomimu yang gagal, pekerjaanmu yang berantakan, Tuhan tidak bisa pulihkan. Kalau kematian aja, maut saja dikalahkan, saya percaya apapun keadaan saudara sekarang, percaya Tuhan sanggup pulihkan. Kesalahan terbesar kita sebagai orang percaya cuma satu, saudara, yaitu tidak ada waktu buat Tuhan. Kesalahan kita yang terbesar satu, tidak ada waktu buat Tuhan. Melayani Tuhan itu baik, ibadah itu harus, tapi kita harus punya waktu sendiri dengan Tuhan. Di mana Allah ingin berbicara dengan kita, di mana Allah ingin menunjukkan kelemahan, kekurangan kita, ingin bersihkan hati kita. Allah ingin singkapkan rahasia-rahasia Allah, hikmat-hikmat Allah pada kita. Kalau kita tidak ada waktu, kapan Tuhan bisa menyatakan itu semuanya kepada kita? Saudara, dalam Keluaran 34, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku. Jangan ada yang naik bersama engkau. Tidak boleh ada orang bersama engkau. Kambing domba tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Karena apa? Aku mau melakukan perkara-perkara dahsyat. Kalau kita mau mengalami perkara-perkara dahsyat, kita harus punya waktu untuk menghadap Tuhan. Hanya bersama Tuhan sendiri. Saudara, apa kedahsyatan Tuhan yang luar biasa? Di antara yang pertama, akan ada kuasa yang mengalir. Kalau kita punya interaksi dengan Tuhan, maka ada kuasa yang mengalir. Kuasa untuk meraih berkat, kuasa untuk meraih kesembuhan, kuasa untuk pemulihan, kuasa melawan si jahat. Iblis itu harus ada di bawah telapak kaki kita. Iblis tidak boleh ada di telinga kita. Mungkin jangan kita berkata, rumah tanggamu, iblis berkata di telinga kita, rumah tanggamu tidak mungkin dipulihkan. Masa depanmu suram. Masa depanmu tidak ada harapan. Bisnismu tidak akan diberkati. Kerjaanmu cukup untuk makan. Hidupmu akan pas-pasan. Saudara, itu perkataan iblis. Kalau injak di telapak kaki kita, kuasa kita lawan kuasa iblis. Iblis itu bukan di telinga kita, tapi di bawah telapak kaki kita. Saudara, orang kalau disertai kuasa Allah, sikap dan pandangannya itu berbeda. Sekalipun di hadapan kita ada batu yang besar, ada persoalan yang berat, ada duri yang tajam, ada tembok yang tinggi, ada gunung tidak bisa dilalui. Sekalipun di hadapan kita ada lautan yang tidak diseberangi, tetapi orang yang disertai kuasa Allah akan terus berjalan bersama Yesus. Maka saya percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kemenangan dan perkara-perkara yang tidak mungkin. Yang kedua, kalau kita punya interaksi dengan Tuhan,
kita tidak mengalami ketakutan, kita akan mengalami ketenangan. Saudara, dalam hidup ini bukannya kita tidak memiliki masalah, bukannya kita menghindar dari masalah atau lari dari masalah yang membuat kita khawatir dan takut. Tetapi memang hidup ini di tengah-tengah dunia yang penuh masalah. Tetapi bagi orang disertai kuasa Allah, bisa menghadapi masalah dengan ketenangan. Tidak perlu khawatir. Ya. Firman Allah, percaya apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Saudara, kalau kita tidak punya ketenangan, kita nggak bisa berdoa. Alkitab mengatakan, kalau kita tidak tenang, mana kita bisa berdoa? Kita bersungut-sungut, kita putus asa, kita emosi, doa kita penuh kekhawatiran. Ya, firman Allah yang pernah kita dengar hilang semua, saudara. Karena tidak ada ketenangan, sehingga kita bisa ambil keputusan yang salah. Tapi kalau kita tenang, kita berdoa, ya, kita doa kita tuh mantap, doa kita penuh keyakinan, penuh ucapan syukur, ya, kita fokus pada Tuhan, tidak pada persoalan, maka percayalah kita akan mengalami kemenangan. Yang ketiga, orang yang melekat dengan Tuhan itu tidak mudah putus asa. Saudara, air mata boleh mengalir, masalah boleh ada, badai boleh datang, ombak badai menerjang kehidupan kita. Tapi langkah-langkah kita tetap teguh. Hati kita tetap percaya, karena kita tahu ada sumber kekuatan yang dari Tuhan. Saudara, kita harus menjadi orang setia, setia berdoa, setia berharap, setia percaya, setia beribadah, setia bersekutu, dan setia menunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti menuntun saudara. Hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan, yaitu yang mau datang pada Tuhan. Tapi seringkali kita tidak serius. Kita tidak serius. Yang keempat, orang yang disertai Tuhan itu ada ucapan syukur dalam hidupnya. Ucapan syukur itu ada dasar dari penyembah. Ucapan syukur itu adalah bukti dari iman. Saudara, ada orang yang hidupnya penuh dengan masalah. Di dalam ibadah, dia nggak bisa nyanyi lagi. Karena masalahnya begitu berat dan tidak pernah selesai. Dia menangis terus dalam ibadah itu. Tidak bisa memuji Tuhan, dia menangis. Sepanjang puji-pujian dia menangis. Sambil nangis, tapi dalam hatinya dia berkata pada Tuhan, Tuhan, sampai kapanpun aku tetap mengucap syukur karena aku tahu Engkau baik bagiku. Saudara, orang ini sebenarnya di sebelahnya memuji Tuhan karena dia disuruh memuji Tuhan. Tapi orang ini dia bisa mengucap syukur. Dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Dia sadar penyertaan Tuhan adalah sungguh-sungguh berarti di dalam hidupnya. Saudara, hati yang melekat kepada Tuhan akan bisa mengucap syukur. Dan di dalam mengucap syukur ada power. Saudara, kita percaya kuasa dalam pengucapan syukur. Yang kelima, kuasa Tuhan terjadi kalau pikiran kita ini diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Jangan pakai pikiran kita sendiri. Ketika kita pakai pikiran Tuhan, maka yang kita ucapkan Tuhan, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Maka itu yang terjadi. Tuhan sanggup mengubah seperti apa yang dia katakan. Tuhan ada sesuatu yang terlalu sulit. Tidak ada terlalu sulit bagi Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan firman-Ku tidak pernah gagal, itu akan terjadi. Jangan sampai kita menjadi orang yang kalau ada masalah, kita cari Tuhan. Kalau tidak ada masalah, kita tidak cari Tuhan. Ya, orang yang dewasa itu datang pada Tuhan. Bukan supaya masalahnya selesai, tapi orang yang dewasa itu mencari Tuhan, walaupun masalahnya belum selesai, tetapi dia menemukan Tuhan. Itu yang dia perlukan dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara, jangan kita datang pada Tuhan kalau kita punya masalah.
kita tidak ada masalah pun, atau masalah kita belum selesai, kita tetap bersyukur, kita datang pada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua bagi kita. Saudara, oleh karena itu, sekali lagi, ayo kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yang punya level sampai puncak, di mana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa melayani Tuhan, bisa sungguh-sungguh mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Karena waktu kita interaksi dengan Tuhan, bersama Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Saya berdoa untuk kita semua di tempat ini, biarlah kita mengalami masalah dalam hidup kita. Air mata saudara boleh mengalir, tapi percaya Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita. Jangan melihat keadaanmu, jangan melihat masalahmu, tapi lihat Tuhan, pandang Dia. Di mana ada pertolongan? Daud berkata, Daud bersaksi, dia sudah memandang ke kanan, ke kiri, ke gunung dan ke lembah. Tidak ada pertolongan. Pertolongan hanya datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jadilah orang-orang Kristen yang dewasa, menjadi warga kerajaan surga. Kalau dunia bisa krisis, apapun bisa krisis, warga kerajaan surga tidak pernah krisis. Amin.